Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, kawan-kawan dari Ruang Kampus. Riungannya anak gabut tapi berkarya, teman-teman. Pada kali ini, Ruang Kampus TV akan mencoba masuk ke segmen yang telah mati suri tapi hidup kembali gitu, yaitu Obama episode pertama di season kedua ini. Oke, check out saja langsung ke dua narasumber kita. Silahkan perkenalan teteh-teteh cantik ini. Oke, mau siapa dulu, Ra? Aku dulu? Oke. Oke, kenalkan nama saya Eryani. Saya perannya apa aja? Bebas. Ya bebas aja. Oke. Perkenalkan nama saya Eryani. Saya mahasiswa dari salah satu kampus di Garut. Saya sekarang masih semester 5. Alamat saya di Jalan Bratayuda. Catat teman-teman. Satu lagi. Perkenalkan, nama saya Ramadwi Septiani. Sama, saya juga mahasiswa barengan dengan Eryani. Alamat saya di Sukapadang. Jadi dua wanita ini merupakan Wonder Woman atau dua Sri Kandi. Kenapa Wonder Woman atau Sri Kandi? Karena mereka itu luar biasa. Teman-teman ini bergelut di bidang olahraga kan? Yeah. Di bermacam bidang. Berarti dua-duanya atlet juga nih. Nah, coba sedikit gali teman-teman bergerak atau di bidang mana aja nih di olahraganya? Ya. Kalau aku sih di cabang olahraga panahan. Di panahan? Ya. Selain panahan sekarang aktif apa aja, Er? Di kampus atau di luar? Di ormas? Kayak bebas. Di mana ya? Kalau buat sekarang sih aku lebih fokus dulu ke panahan. Soalnya ada salah satu yang harus ada target gitu kan. Apalagi kan sekarang ada Porkab, ada BK Porda gitu. Itu targetnya. Ya. Harus medali emas dong. Ya, insyaallah. Insyaallah. Amin. Kita amin paling serius lah. Amin paling serius dong. Paling serius. Sekarang Sekarang lagi sibuk kerja sama di rafting. Dua-duanya. Bentar, rafting ini kan bahasanya gak awam gitu. Coba jelasin dulu lah. Rafting arung jeram. Rafting itu arung jeram gitu. Jeram. Terkait berarti kalau misalkan arung jeram itu fisiknya harus kuat-kuat kan? Iya. Karena pakai semua badan gitu, organ tubuh semuanya dipakai gitu. Iya. Kecuali dalam lah gitu. Butuh itu juga butuh. Nah, gitu. Sebetulnya teman-teman aktif di bidangnya masing-masing. Di panahan ada juga rafting, memiliki motivasi yang kuat kan? Ya, pasti. Bagaimana nih teman-teman bisa masuk ke bidangnya teman-teman masing-masing gitu? Apakah diarahkan atau inisiatif sendiri atau keterpaksaan cowok atau gimana nih? Aku dulu. Oke. Kalau buat aku pribadi, kenapa aku masuk panahan tuh karena emang dari kecil aku sama orang tua udah dididik kamu harus suka olahraga gitu. Dari kecil gitu. Olahraga teman-teman gitu. Dari kecil tuh kan aku kan ikut tenis meja dulu, nggak panahan juga sih dulu tuh, ikut banyak cabur juga, kayak renang, atletik, silat kayak gitu kan aku ikut. Cuman sekarang tuh yang masih latihan tuh ya panahan, cabang panahan. Terus Ra gimana kalau Ra? Kalau Rara sendiri awalnya emang diajak, pengen tahu juga. Awalnya dari Sebentar, ini diajak siapa dulu nih? Kang Ambon. Oh, Kang Ambon itu luar biasa teman saya itu. Kang Ambon. Dari teman-teman Gerhana. Oh iya. Awalnya itu diajak dari sana. Say hi dulu sama teman-teman Gerhana coba. Halo teman-teman Gerhana. Mantap. Karena kalian Rara jadi ikut rafting. Wih, luar biasa. lanjut. Ya, pertamanya diajak dan pengen tahu juga dan akhirnya berlanjut akhirnya sekarang jadi atlet. Berlanjut dan sekarang menjadi atlet. Itu hasil pilihan kalau atletnya ya. Iya. Kalau misalkan pilihan tersebut harus ada target tadi, betul. Iya. Targetnya kan mencapai prestasi gitu ya. Iya. Kalau misalkan berbicara prestasi nih, kan erat kaitannya dengan apresiasi. Iya, betul. Menurut teman-teman nih di bidangnya masing-masing itu ataupun aktif teman-teman di luar juga ada selain olahraga. Nah, makna apresiasi bagi teman-teman seperti apa nih? Siapa dulu? Boleh lah, sok cuitilah lah kalau mau. Kalau dari Rara mah lebih ke pengakuan sama penghargaan sih. Pengakuan dan juga penghargaan. Kalau misalkan pengakuan maksudnya pengakuan dari mana aja?
Dari berbagai elemen. Dari Misalkan berbagai kalau elemen. Di kampus kan di kampus mendukung gitu. Kan misalkan kita kan kalau di kampus ada absen nih misalkan. Kadang kan ada kampus yang mendukung, ada yang tidak, ada yang percaya, ada yang tidak. Sebelum Betul. kalau nggak ada surat kan nggak. Tapi ada juga kampus kalau misalkan udah percaya tapi belum percaya, sebelumnya belum percaya nih, dia itu bergerak di bidang ini, itu harus diberikan dulu prestasinya gitu. Iya. Tapi menurut R gimana? Kalau menurut aku Menurut tuh R ya nih. ya, kalau menurut aku tuh apresiasi itu merupakan sebuah motivasi buat atlet, bener nggak? Motivasi. Soalnya gini, kita sebagai atlet kita harus memberikan yang terbaik dah, gitu kan. Gitu. Kalau misalkan sekarang kita dikasih apresiasi yang bagus ya pasti kita bakalan lebih ingin mencapai target yang lebih tinggi kan. Berarti dorongan juga ya kan. Dorongan, betul. gitu, kalau menurut aku. Nah, sekarang kalau misalkan berarti apresiasi itu sangat penting bagi teman-teman ya. Nah, kalau misalkan penting, kan teman-teman udah beberapa waktu nih, udah lama mungkin ya, Ya. di menjadi atlet ini. Setelah teman-teman memberikan kontribusi istilahnya ataupun prestasi baik untuk kabupaten ataupun yang lainnya di circle teman-teman. Nah, kalau misalkan boleh nanya lebih serius nih ya, Boleh. bagaimana elemen-elemen tersebut memberikan apresiasi gitu? Apakah fokus gitunya, circle itu apakah fokus gitu? Wah, kalau misalkan ini udah dapat medali emas, sekalipun tidak mendapat medali emas, patut apresiasi gue juga kan? Iya. Nah, gimana sampai sekarang sejauh ini gimana apresiasi yang didapatkan gitu? Di bidang mana dulu ini teh? Di bidang garapan sekarang. Nggak, maksudnya dari elemen mana mungkin ya. Boleh dari kampus, dari kabupaten, bebas lah, dari pacar bebas lah pokoknya. Gitu. Kan motivasi tadi dorongan kan? Iya. Rara dulu deh. Nih. boleh Kalau dari sweet lah katakan. Nah, Kalau dari pihak kampus sendiri sih sekarang kan memang baru sekarang Rara ada di atlet. Tapi waktu itu pernah ikutan juga, tapi bukan sebagai atlet. Masih kurang. Apakah ada pertanyaan mungkin masih apa nih ke kampus kalau kalian ikutan ini? Berarti kita semoga harus kampusnya ada dengar juga ya. harus ada feedback gitu. Berarti secara tidak langsung kita harus memberikan sesuatu. Sedangkan apresiasi kan nggak harus selalu kita mendapatkan sesuatu, tapi kita kan juga berusaha untuk ke sana. Berarti yang diapresiasi itu usahanya dulu berarti ya. Belum dapat gitu. Belum. Kalau misalkan ucapan selamat, misalkan kemarin belum dapat medali atau lain-lain, selamat udah gagal gitu. Itu kejam banget itu. Langsung out. Enggak. Kalau R, Kalau aku sebenarnya kalau aku sih kan karena aku ganti-ganti cabur ya, terus juga kan selama sekolah kan ikutan kayak ODOSN kayak gitu kan. Nah kadang ada sekolah yang emang selalu kasih apresiasi ke kita ya, kadang enggak gitu. Nah kan kalau misalkan di kampus kayaknya apresiasi ini beasiswa gitu kan, bener nggak? betul. Nah kan biasanya kayak gitu. Selama saya di zaman sekarang lah ya, maksudnya di kegiatan sekarang kan aku mahasiswa kan. Iya. Nah selama di kampus tuh Mahasiswi bener? iya mahasiswi. Nah, selama di kampus tuh aku dapat apa ya? Kalau masalah beasiswa aku belum pernah dapat sih. Terkait beasiswa. Iya. Nah, nggak tahu apa. Tapi ya, secara kan beasiswa itu secara materialnya. Iya. Kalau misalkan secara pengakuan verbal gitu gimana nih? Wah, R kamu tuh hebat, udah pernah masuk apa dan dulu sebelumnya? Aku paling Popda, terus Popda dan siga Popni lain sih. Dulu kan waktu sekolah ada Popda, bukan olahraga pelajar antar daerah Popda. Terus ikut BK Porda. BK Porda itu penyeleksian buat ke Porda gitu kan. Terus ada Porda. Nah, waktu aku masih jadi mahasiswi itu pas pertandingan dari BK Porda deh. BK Porda sampai terakhir itu Selekdapon. Aku masih di itu ya. Nah, Selekdapon. Iya, Selekdapon. Ya. Lanjut. Gimana? Ya terkait apresiasi tadi belum beres kan jelasin. Oke. Nah, sampai Selekdapon itu emang sih kadang kayak dosen gitu kan suka nanyain
gimana misalkan gak ada pertandingan lagi gitu kan. Kalau komunikasi kita masih suka komunikasi, cuman kan kalau di Panahan itu kan beda sama cabur lain kan. Misalnya kan kalau di Panahan itu dalam satu kabupaten kita itu di peringkat kan, sedangkan dalam satu kabupaten itu ada tiga orang lah per kelasnya itu, sedangkan kelasnya itu ada 9. Berarti kalau putra putih ada 21 gitu. 21 orang sekitar segitu ya. Sekitar segitu. Nah, kalau jadi gimana ya, peluang buat jadi juara di Panahan itu kan emang agak susah gitu kan. Nah, sedangkan dari satu susah dan harus tetap berjuang gitu. Iya, berjuang itu pasti kan. Kalau misalkan kayak cabur lain kan, maaf nih kayak bela diri gitu kan, dia sesuai kelas gitu kan, dia masih bisa, cabur itu kan masih bisa lihat peluang ya, kan? Peluang misalkan kelas mana nih yang itu nanti kita diprogram gitu kan. Tapi kalau di Panahan itu bener-bener susah, bener-bener susah gitu. Saingannya soalnya kan dari beberapa puluh orang kita di peringkat 1 sampai 3 kan yang juara itu kan. Nah, kalau di Panahan tuh masuk 10 besar aja udah itu bagus banget gitu kan. Malahan kan yang kayak selekda PON kan, kalau PON itu dari daerah kan, di seleksinya kan. Nah, perwakilan dari daerah itu yang diseleksinya yang 10 besar itu loh. Kayak gitu. Jadi ya meskipun agak susah tapi ya gimana ya. Tapi saya mau ngasih applause dulu buat teman-teman, buat kita semua gitu. Soalnya kalau misalkan bicara tadi tuh non sih triptik Arung Jeram sama Panahan itu yang bukan gak wajar ya, tapi yang gak semua orang bisa gitu. Kalau misalkan punten kayak futsal dan kalau misalkan catur gitunya, itu mah tinggal ngangkat benteng meskipun berat gitu, benteng yang udah diangkat-angkat. Dan futsal juga saya bisa tapi cuma 10 menit. Tapi ini luar biasa sekali gitu. Sama mentor masing-masing harus terima kasih udah dari sini gitu. Dan harus harus tetap diingat gitu mentor masing-masingnya. Nah, sekarang tadi apresiasi dari kampus nih, sedikit meluas ke apresiasi yang diberikan oleh yang mewadahi kita semua mungkin, atau yang mewadahi bidang-bidang olahraga masing-masing dari kabupaten mungkin terkecilnya. Gimana? Apresiasi dari KONI gimana ya? Kak? Kalau di cabang aku tuh, karena kan Panahan itu di Garut tuh kan baru muncul lagi kan. Jadi kita muncul lagi setelah nah ada angkatan kakak aku. Dulu kan angkatan kakak aku tuh dia tahun berapa itu kira-kira? Tahun berapa ya? Pokoknya aku waktu masih SMP. Segede kita. Waktu SMP, kan Panahan di Garut tuh kan bagus gitu. Nah, soalnya kan atlet-atlet juga pada ikut PPLP. Jelasin sedikit lah singkatannya itu. PPLP tuh jadi intinya itu tuh jadi kayak satu gimana ya? Apa sih? Jadi sekolah. Kayak pembinaan gitu. Pembinaan atlet gitu. Cuman dari berbagai kabupaten. Nah, tapi ya mereka itu dididik emang bener-bener ke latihan gitu kan. Nah, ntar ketika ada pertandingan mereka ngewakilin kabupatennya masing-masing kayak gitu. Gimana menurut Neng Rara tentang terkait tadi bicara kampus, lalu yang menjadi dulu gitu. Apresiasi dari yang mewadahi. Nah gitu, ya terkhusus yang mewadahi gitu. Kalau yang sedih rasa Rara sekarang, alhamdulillah ada apresiasinya banyak mungkin ya. Banyak kemajuan di rafting di Garut mungkin ya, dari awal alat baru yang menunjang buat ke jenjang yang lebih lagi kejuaraannya gitu. Jadi kita lebih ke apa ya, kalau alat ke gengsi mungkin ya. Ke gengsi sama semangat mungkin ya. Tapi fasilitas itu bisa disebut apresiasi gak? Kalau misalkan fasilitas dari tahun kemarin nih jelek, kalau sekarang bagus, itu bisa disebut apresiasi gak? Menurut Rara mah bisa disebut apresiasi. Karena dia kan menunjang keinginan kita untuk latihan, meskipun kita belum memberikan banyak, tapi dia menunjang untuk peningkatan teman-teman juga ya kan gitu. Di Padang juga sama sih, kita kadang suka ada gitu kan alat-alat baru dari KONI kayak gitu. Cuman ya di Panahan tuh belum bisa memaksimalkan pemberiannya, soalnya kan kita masih baru, masih booming kan. Coba belajar awal-awal Robin Hood ya gitulah. Nah, for your information gitu teman-teman, kan ada teori Abraham Maslow nih, sedikit belajar soalnya di kampus sedikit gitu. Ada teori hierarki kebutuhan. Jadi teman-teman, menurut gitu
ada tingkatan pertama itu yaitu teori itu kebutuhan untuk dihargai seseorang itu, untuk diakui gitu. Kalau misalkan sekarang apalagi teman-teman yang memiliki prestasi tapi dia tidak diakui, itu bakal jadi turun niatnya gitu kan. Bisa jadi seperti itu. Artinya penghargaan itu penting kan? Penting banget. Nah, apalagi di tengah pandemi ini. Iyalah. Ya. Nah, karena berbicara pandemi, karena posisinya juga di kondisi pandemi gitu ya. Menurut teman-teman gimana apresiasi atau dorongan nih atau motivasi agar supaya teman-teman bisa melangkah lebih jauh di bidang masing-masing ya, baik apresiasi dari kampus ataupun yang lainnya sudah diberikan di tengah pandemi sejauh mana ini? Kan harus, kalau misalkan pandemi ini bukan hanya atlet saja gitu ya yang kesusahan gitu, semuanya juga, apalagi atlet gitu yang sekarang mau 2000 berapa? BK tuh BK 2021 sekarang kan, apalagi seperti itu di tengah pandemi. Maka dari itu harus motivasinya harus diberikan lebih mungkin ya. Iya. Nah, kan punya beban itu kan kita kan, fisik juga kan. Tapi kan sekarang pandemi nih yang diberikannya lebih intens gitu motivasinya, atau sama-sama aja gitu porsinya. Terus apa yang diharapkannya dari itu? Sok sweet lah. Sweet lah. Oke. Kalau buat apresiasi saat pandemi sekarang ya. Kalau sekarang sih yang pasti gimana ya? Disebut kurang ya kali ya. Soalnya kan semua lagi kesusahan gitu kan. Betul. Jadi aku juga yang nonton juga nanti kesusahan gitu. Semoga bisa. Iya. Nah, aku juga tidak bisa memaksakan selaku atlet ya, soalnya ya sama-sama sadar diri lagi kayak gini mah mungkin. Sadar diri siap. Ya siap. Terus kalau dari kampus sendiri kan mereka nggak tahu ya kita sedang berkegiatan apa sekarang. Yang taunya kita mahasiswa gitu, meskipun mereka tahu kita itu sebenarnya ada di bagian atlet gitu. Kalau dari raftingnya sendiri, alhamdulillah apresiasinya luar biasa gitu. Dari rafting sendiri. Ya, dari rafting sendiri kan mendukung, pasti jelas itu mendukung, meskipun kita kadang terbatas dengan tempat gitu. Ya. Kan tempat kita harusnya kan di tempat yang memadai buat kita latihan gitu. Tapi alhamdulillah gitu dari raftingnya sendiri selalu berusaha gitu buat ngasih kita yang terbaik biar kita nambah motivasi. Nah kan balik lagi ke kondisi pandemi kan tadi betul juga harus sadar diri, artinya kan ada yang disebut apresiasi diri sendiri kan, gitu. Tapi teman-teman lakuin kan, contohnya gini, apresiasi diri sendiri tuh, wah saya tuh benar-benar kapasitasnya di sini gitu, jadi nggak insinyur gitu. Insecure maksudnya gitu. Terkait motivasi diri sendiri kan itu juga penting buat healthy mental juga sih. Nah gimana menurut teman-teman? Kan teman-teman nih butuh mental yang kuat. Kalau misalkan atlet itu ditonton banyak kan, ini ya. Sepertinya gitu kan, itu butuh mental yang kuat kan. Salah satu contohnya. Gimana menurut Rara dulu lah? Motivasi buat diri sendiri lebih ke kita healing buat diri sendiri sih ya, lebih ke puji kita diri sendiri. Kita udah sejauh mana nih, harus berterima kasih sama diri sendiri juga sih sebenarnya, setiap hari juga berterima kasih karena udah mau berjuang sampai sejauh ini dengan segala kesibukan, dengan segala beban mental, fisik dan sebagainya gitu. Lebih ke memuji diri sendiri. Kan ya. Menurut Eryani, kalau aku buat motivasi diri sendiri itu justru aku tuh harus ada kayak cambukan gitu loh, ngerti gak sih? Berarti ada dorongan. Kayak misalkan gimana contohnya? Ada yang ngingetin lah, misalkan kamu tuh mau ikut pertandingan gitu kan? Oh iya, jadi aku tuh bakal mikir keras gitu. Ayo kamu tuh harus kasih yang terbaik gitu loh. Jadi motivasi sendiri. Kalau misalkan gak ada yang ngingetin? Nggak ada yang ngingetin ya kadang aku inget sendiri juga sih. Maksudnya nggak selalu diingetin, cuman ya harus ada intinya, harus ada apa sih motivasi buat diri aku pribadi mah, harus ada target nih, kita target. Berarti target itu jadi motivasi kita diri sendiri gitu kan? Motivasi banget itu kalau buat aku target. Jadi contohnya udah dijelasin kan ya? Untuk sekarang ada target di BK sama
itu dulu workup dulu. Workup dulu. Workup. Nah itu jadi motivasi juga teman-teman buat latihan gitu lebih giat. Ya. Iya. Nah kan tadi udah bicara motivasi diri sendiri, motivasi dari ini itu. Nah ini balik lagi ke motivasi yang diberikan dari circle terdekat. Orang tua pasti kan. Kalau dari kampus nih kan tadi disentil juga terkait beasiswa. Iya. Teman-teman bukannya berharap mungkin ya, tapi hayang gitu. Nah gimana nih? 80% lah. 80%. Itu mau atau tidak? Bagaimana nih terkait beasiswa yang nggak diberikan? Enggak dulu. Ayolah kupas dikit-dikit gitu. Aku dulu ya. Sok lah, bebas. Sebenarnya yang lebih banyak unek-unek. Berbanyak santai lah. Bukan unek-unek kayak John ya. Ganjel. Asik. Kalau masalah beasiswa gitu ya, berdasarkan apresiasi, aku nggak berharap sih. Kayak tadi kan 80%, apalagi sekarang lagi masa pandemi kayak gini kan, pasti aku kesusahan nih, jangankan buat apa ya, buat sehari-hari gitu kan. Semua kan karena ada COVID ini kan, semua berdampak ya dari ekonomi itu. Nah, otomatis aku juga kan dari apa sih namanya, bayar kampus gitu kan, pasti pengen ada apa sih, ada gitu kan, keringanan lah gitu istilahnya. Mungkin ini jadi problem Eryani karena Eryani udah apa ya istilahnya, udah jadi memiliki modal yang lebih dari teman-teman yang lain. Mungkin gitu ya. Bisa jadi gitu. Bisa jadi gitu. Soalnya gini loh, kalau misalkan emang sih semua orang tuh pasti kan ngasih apa sih, mereka ngasih sesuatu, kalau misalkan kita juga harus ngasih yang terbaik juga buat mereka nantinya sih. Nah jadi kalau misalkan buat di kampus tuh intinya aku ya 80% sekarang mengharapkan beasiswa itu. Cuman sampai sekarang gitu ya, aku kuliah yang emang ini mah real ya, aku ngomong apa adanya kan. Sampai sekarang hampir semester akhir tuh belum pernah dapat beasiswa apapun. Terus sama kecil. Nggak bisa. Jangan emosi. Kalau emosi kan harus bisa mengendalikan aja. Nah, betul. Gimana menurut Rara nih? Kalau Rara sendiri kan belum ngasih sesuatu di bidang rating ke kampus. Cuman teman Rara kan waktu itu udah pernah ada yang ikut kejuaraan dan dia menang. Dan gak ada apresiasi apapun, termasuk beasiswa itu. Padahal kan kalau inilah, kita sebenarnya butuh apresiasi itu. Enggak dengan ucapan pun kita kasih apalah. Dia kan di sini juga maksudnya bawa nama kampus juga gitu ya, bawa nama kampus juga, kita standing di sini. Dan sampai sekarang belum ada. Bawa nama kampus kan? Bawa nama kampus. Iya, bawa nama kampus. Iya, jelas. Jadi dari awal, tapi Rara pernah dapat gak beasiswa atau apa kek? Belum pernah sekalipun. Dikasih apa sama kampus? Pernah waktu itu pernah ditawarin beberapa kali, cuman nggak ada yang nyampe gitu sampai sekarang pun, padahal udah diminta data dan sebagainya, dan nggak ada yang nyampe satupun. Jangan nangis ini. Ya mohon didengar sama teman-teman ruang kampus juga, kalau misalkan berbicara apresiasi itu penting. Bicaranya soalnya proses, bukan hanya ketika diberikan prestasinya saja ya. Berarti prosesnya juga harus dihargai itu ya. Nah, benar-benar. Nah, kan ini udah terjadi ini ya. Udah terjadi, teman-teman istilahnya nggak diberi perhatian lebih lah gitu sama ya, jangan disebutkan lah ya. Gitu. Nggak diberi perhatian lebih. Nah, kalau misalkan udah seperti itu, teman-teman, apakah teman-teman mau tetap berjuang di bidang yang ini atau melanjutkan dengan hanya mengapresiasi diri sendiri? Ya kalau aku mah ya tetap berjuang lah, soalnya soalnya emang aku niat pengen berprestasi itu buat kembangan pribadi terutama kan, bukan buat siapa-siapa gitu. Jadi ya kalau misalkan ini yang disebut apresiasi diri sendiri. Jadi kalau misalkan orang mau ngasih apresiasi atau enggak ya terserah mereka gitu. Yang penting dengan aku tercapainya target, kan motivasi aku target kan, dengan tercapainya target itu udah aku seneng banget gitu. Nah, jadi ada kepuasan tersendiri ya kalau misalkan targetnya tercapai gitu. Berarti tetap berjuang meskipun nggak diapresiasi. Kalau buat aku gitu, soalnya dari dulu juga kan emang sering main di luar, jarang wakilin nama suatu instansi gitu. Soalnya ya gimana ya, ya karena emang rata-rata gitu ya, emang nggak semua tapi
rata-rata emang kurang gitu buat cara pengapresiasian dari suatu instansi ke atlet. Buat aku pribadi aku rasain. Gimana menurut Rara? Saya sendiri ya terus berjuang aja, terus latihan aja. Berarti tetap berjuang dua-duanya. Iyalah, prestasi kan buat kita sendiri, buat kebanggaan kita sendiri. Ingat kata pelatih Pak Tony Dumalang, pelatih senior Indonesia, dia bilang seenggaknya di CV kamu nggak kosong, kamu punya prestasi di situ, seenggaknya itu. Dan itu menurut Rara luar biasa sih, ada di CV ketika kita Seenggaknya ada di CV gitu ya. Di CV kita berprestasi, nggak kosong kita cuma pendidikan doang gitu, tapi ada prestasinya juga. Seenggaknya bisa tetap berjuang dengan kondisi yang seperti ini, mungkin Iya. tanpa diapresiasi pun. Iya. Tapi benar gak sih kalau misalkan saya baca di artikel gitu ya, gak ada kan disebutin lah medianya apa, tapi menurut artikel tersebut kalau misalkan perbedaan negara kita sama yang lain itu salah satu perbedaan yang paling signifikan itu kurangnya apresiasi, betul gak? Betul. Sampai tidak berkembang. Ya. Iya. Apa yang dirasain sih kalau misalkan nggak dapat apresiasi lebih, kan tadi mau tetap berjuang, Iya. masih tetap aja nih nggak dapat apresiasi ini, tapi untuk motivasi kan nggak cukup dari diri sendiri kalau saya gitu ya. Nah menurut Rara sama Riani sendiri gimana nih kalau misalkan tetap gitu aja? Tanpa ada apresiasi dari Kan apresiasi itu bisa berupa tadi juga kan fasilitasnya mendukung atau tidak, itu kan termasuk apresiasi. Iya. Nah coba jelasin lah. apresiasi dari luar kan. Ah, Dari luar, kalau buat Rara sendiri sih apresiasi dari luar itu gimana ya? Pasti penting nggak? Iya, pasti penting. pasti penting sebenarnya. Kalau misalkan di kampus sebenarnya itu hanya sebagian kecil. Justru apresiasi yang lebih Terbesar. besar itu kan motivasi kita sendiri Betul. dan lingkungannya sendiri. Lingkungan maksudnya lingkungan misalkan Keluarga. dari ini di Panah nih, lingkungan itu sendiri yang ngebangun kita buat lebih termotivasi lagi. Kalau Rara kan ada tim gitu ya, kita kan saling percaya satu sama lain nih. Nah motivasi dari sana juga penting sebenarnya. Kita lebih ke percaya ke tim juga. Kalau Percaya ke tim juga. percaya ke tim itu kan udah termasuk motivasi. Sedangkan kalau misalkan nih tim kita aduh nggak percaya diri nih. Benar, kalau misalkan tim itu partner dalam bertarung di lapangan atau juga termasuk ofisial dan lain-lain kan? Termasuk ofisial dan lain-lain. Kan kalau di tim utamanya tim nih. Ya. Utamanya tim nih. Ketika salah satu orang di tim nggak percaya diri, ya kita kan harus ngasih motivasi juga kan. Betul. Harus ngasih motivasi, itu pentingnya sih, lebih pentingnya. Berarti timbulnya teamwork itu, terbentuknya teamwork itu dari sana mungkin ya? Iya. Nah kalau menurut Rian nih, Kalau menurut aku, tadi kan pertanyaannya gimana? Kurangnya apresiasi dari luar kan, kayak ngebandingin antara negeri sendiri sama luar negeri gitu kan? ya itu ya eta mah nu Istilahnya gitu kan? istilahnya. Kan emang karena seseorang itu kan nggak semuanya antusias sama cabang olahraga bener. Iya. Nah, jadi kan emang ada yang bener-bener serius nih pengen ngambil prestasi, ada yang enggak gitu kan. Nah makanya kan banyak kayak atlet itu kan, atlet yang bukan asalnya kan dibeli penjual-penjualnya gitu kan, ada kan. Oh kan udahlah kikis dulu itu. terus, kayak gitu. Jadi ya mungkin dampak dari itu mungkin aku bakalan sedikit down atau Mungkin terus sih. ikut jual beli kan. enggak sih. Tapi intinya kalau menurut aku dampak dari ketidak adanya apresiasi ya mungkin dari proses apa sih, sportivitas bakal berkurang, benar nggak sih? Oh ya. Nah, berarti dorongan juga kalau misalkan dianggap penting apresiasi dari luar itu, dorongan kalau misalkan nggak ada apresiasi sedikit berkurang mungkin ya. Iya. Insya Allah lah nanti kedepannya kalau saya jadi bupati, tolong pilih teman-teman pilih kalau misalkan saya Salut. jalanin jadi bupati. Amin. Ya lalu terakhir mungkinnya ini terakhir di segmen obrolan bareng mahasiswa episode pertama, semoga kedepannya asik juga seperti ini. Iya. Ada pertanyaan seperti ini. Kalau misalkan adanya apresiasi itu juga penting, Iya, adanya kritik itu penting itu tidak? penting. Penting. Siapa dulu? Udah sweet nih. Sweet deh. Emang nggak? Kritik penting buat seorang atlet, itu kritik penting karena itu yang bisa ngebikin kita
evaluasi diri dan tim juga. Kritik itu penting. Menurut Aryan, Kritik buat kita yang jadi atletnya, Penting nggak? pasti penting sih kalau menurut aku mengenai itu. Soalnya ya emang kalau misalkan kita nggak dikritik ntar kita bakalan jalan seenaknya aja gitu kan. jangan seenaknya aja gitu. Iya. Jadi ada patokan kalau misalkan dikritik tuh ya. Iya. Tapi kritik yang konstruktif ya, Iya. yang membangun gitu maksudnya. Iya. Tapi Nah. sebenarnya yang namanya kritik menurut ya sih Gimana? dikit aja ya. Kalau menurut aku masalah kritik tuh ya intinya mah lebih ke apa sih namanya? Lebih ke penting banget gitu ya buat seseorang. Soalnya kan Seseorang. buat membangun dia. Oh, jadi untuk membangun itu, untuk membangun orang tersebut harus juga ada kritik biar Ya, ada tapi kritik remnya yang mungkin ya. Kritik yang positif juga. Nah, sekarang ini terakhir nih, serius ini terakhir serius. Sedikit nyeleneh mungkin, tapi ini mungkin sangat-sangat mendorong juga mungkin ya. Ya. Jadi teman-teman yang atlet nih, apalagi ini sekarang kita bersama atlet juga, penting, sangat penting tidak dorongan dari pacar gitu. Dari pacar. Aku sih nggak punya pacar jadi nggak bisa jawab. Oh gitu. Bisa jawab. Tolong jelasin teman-teman RK soalnya banyak yang jomblo gitu. Biar ada motivasi gitu atau ada pelajaran dari segmen Obama kali ini gitu. Ya kalau misalkan itu buat pacar mah ya pasti seneng lah. Itu orang Seneng doang. spesial dong. Seneng doang. Seneng terus gimana? Bingung juga sih. Dari orang terkasih mungkin ya. Dari Nggak orang terkasih. pacar, nggak dari pacar aja gitu Ya. ya. Dari orang terkasih. Tahu itu. Orang terkasih tapi bukan pacar ya. Orang Ya. terkasih kan bisa keluarga, bisa teman dan sebagainya. Penting sih. Penting. Karena mereka orang terdekat kita kan. Ketika Yang lebih- kita mungkin down, mungkin mereka yang bakal ngerangkul kita sebenarnya gitu. Ya, terkait pacar ini kita potong dulu, nanti bisa dia bahas di Osama lah mungkinnya nanti Iya. sama Kang Ambon dan Reng-Rengan. Mungkin kawan-kawan sebelum kita akhiri segmen Obama obrolan bareng mahasiswa di ruang diskusi ini, kita atau saya apresiasi dulu nih teman-teman dengan kasih foto. Apa tuh? Udah dua aja lah nih. Soalnya sedikit apapun apresiasi kan itu berpengaruh juga. Iya. Iya. Doronglah nanti teman-teman RK kalau ada apa-apa gitulah. Terima kasih Teman-teman RK. teman-teman RK mau Luar biasa. panahan, Iya. boleh lah diajarin. Teman-teman RK mau arung jeram, ada si Ambon maksudnya gitu. Makan dulu. Alhamdulillah mungkin teman-teman kita ada di penghujung segmen Obama kali ini di episode pertama. Semoga kedepannya episode Obama semakin asik dan semakin bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Mungkin seperti itu yang dapat kami sampaikan atau kami ucapkan atau kami berikan kepada teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next again.